Shalom, selamat sore sahabat-sahabat yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang dimana sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ini adalah suatu Injil yang akan menyelamatkan kita, bahkan terus memberikan kekuatan dan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebelum kita mulainya, mari saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, di sore ini kami akan belajar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan hadir dalam kebenaran firman yang akan kami baca, bahkan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, karena kami akan mendengarkan, membaca kebenaran firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 14 ayatnya yang ke-19. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-19 yang berkata demikian. Kemudian bergelaklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu tidak bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Inilah satu ayat yang akan kita renungkan. Firman Tuhan atau tema renungan kita pada saat ini yaitu malaikat di sekitar kita. Tadi sudah saya bacakan bersama-sama, itu adalah membuktikan bagaimana sebenarnya malaikat itu ada. Ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang pernah terjadi di New York ketika tahun 2001, tepatnya pada tanggal 11 September, di mana pada saat itu ada 2 pesawat yang dibajak oleh teroris. Karena dibajak oleh teroris sehingga pesawat itu kehilangan kontrol. Dia harus menabrak gedung yang tinggi, gedung yang tertinggi di negara Amerika pada saat itu. Ketinggian gedung tersebut adalah 120 lantai. Kita bayangkan saja bagaimana ketinggian 120 lantai itu. Dan dalam kejadian itu, ketinggian yang 120 lantai tabrak oleh pesawat sehingga pesawat itu dan gedung itu hancur. Pesawat yang ketinggiannya 120 sekarang sudah rata dengan tanah. Polisi dan semua orang yang berada di sekitar itu mencari korban-korban yang ada di reruntuhan gedung tersebut. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ada sebuah mujizat. Ada satu orang yang masih hidup ketika pencarian dilakukan kurang lebih 2 minggu. Kita bayangkan saja, ada orang bisa bertahan selama 2 minggu di dalam reruntuhan bangunan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan tidak semua orang bisa bertahan selama 2 minggu maksud kami. Nah, di situ ada seorang reporter menemui seorang yang selamat tadi. Ditanyakan apa yang membuat pada saat itu kamu bisa selamat. Dan seorang yang hidup tadi mengatakan bahwa ada sesosok pribadi lembut yang membawakannya air minum yang membuatnya bisa bertahan hidup. Ia sangat yakin bahwa sosok itu adalah malaikat. Nah, itu yang dikatakan
seorang yang selamat tadi. Mungkin banyak dari kita yang menyadari bahwa sebenarnya di sekitar kita tidak ada malaikat. Jika memang benar malaikat ada di sekitar kita, walau tidak terlihat secara kasat mata, lalu sikap apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada kita semua, di mana cara-cara ini yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Yang pertama, menjaga perilaku supaya berkenan di mata Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayatnya yang pertama berkata bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi. Oleh sebab itu, mari jaga hati, pikiran, tindakan agar tetap bersih di mata Tuhan. Ucapan adalah bagian yang paling sulit dikontrol. Kita sering kecolongan di sisi ini. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Bagaimana kita harus menjaga perilaku supaya kita berkenan di mata Tuhan. Dikatakan kita harus menjaga hati kita harus menjaga pikiran, bahkan kita harus menjaga perkataan kita. 3 hal ini yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita menjaga hati kita ini agar tetap bersih. Kita melakukan sesuatu yang terus berkenan kepada Tuhan. Jangan menyakiti hati sesama. Kita harus terus menjaga kerukunan kita dengan sesama kita. Bahkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini di kisah Rasul 12 ayatnya 23 dikatakan bahwa Herodes ditampar oleh malaikat Tuhan karena tidak hormat kepadanya, dan ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, ini dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan hukuman kepada Herodes. Dia ditampar karena tentunya sikap yang dia lakukan tidak seperti yang diperintahkan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, kemudian yang kedua, berbuat kasih kepada siapapun. Alkitab mengajar kita untuk menunjukkan kasih kepada sesama, kepada semua orang. Kita tidak pernah tahu bahwa orang yang kita tolong bisa saja adalah malaikat. Dalam Ibrani 13 ayat 2 mengingatkan, jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Perintah yang kedua ini berbuat kasih. Saya rasa kita semua tahu apa itu kasih. Sebagai orang Kristen, dari kecil hingga besar kita dididik untuk menanamkan kasih. Ketika kasih itu dapat kita wujud nyatakan dalam hidup kita, tentunya kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam firman Tuhan pada saat ini, kita tidak diajarkan untuk mengasihi hanya 1 orang, hanya 2 orang, atau hanya 3 orang. Tetapi di sini dikatakan berbuat kasih kepada siapapun. Artinya dalam hidup ini kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Kita tidak boleh melihat misalnya dia adalah anak seorang pejabat. Oh, karena bapaknya seorang pejabat, mari kita bermain dengan dia, kita dekat dengan dia. Bahkan kalau dia kesusahan, mari kita tolong dia. Supaya mungkin orang tuanya memperhatikan kita dalam hidup ini. Nah, bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud dalam firman Tuhan, mari kita mengasihi semua orang. Siapapun dia, apapun yang dia perbuat, bahkan dia dalam kesusahan, kita tidak kenal, tapi dia membutuhkan pertolongan kita. Mari kita berikan. Karena kasih tidak mengenal siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertekun di dalam doa. Suatu kali Paulus berada dalam sebuah pelayaran dan kapalnya hampir tenggelam. Lalu ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat dan berkata kepadanya,
bahwa kapalmu akan diselamatkan. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Tuhan telah membuktikan kepada kita dalam Kisah Rasul 27 ayatnya 23 hingga 24, di mana dikatakan bahwa Rasul Paulus ketika itu mengalami sebuah musibah yang luar biasa. Kapalnya hampir tenggelam. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita melihat kapal yang akan tenggelam, bahkan kita ada di posisi itu, tentunya kita ada dalam ketakutan. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Tetapi di sini ada dikatakan bahwa bertekun di dalam doa. Artinya doa adalah kekuatan yang luar biasa. Karena ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apapun yang diperhadapkan dengan kita, tantangan, maut sekalipun, lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita akan diselamatkan. Nah, bila saat ini Anda sedang mengalami pergumulan berat, berdoalah terus sampai Tuhan mengirimkan jawaban. Kita jarang menyadari bahwa ada malaikat di sekitar kita yang akan menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, walaupun malaikat yang diutusnya untuk membawa jawaban doa kita. Malaikat adalah pesuruh Tuhan yang bertugas mengawal jalan orang benar, menjauhkan dari kita mara bahaya, menyampaikan kabar baik, dan memberi kita kekuatan dikala sedang lemah. Dengan tetap menjaga perbuatan serta kasih, tetaplah tenang dan jangan takut berjalan sendiri, karena ada malaikat di sekitar kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita akan dikuatkan terus berjalan menjalani hidup ini. Ada malaikat di sekitar kita yang terus bersama dengan kita dalam kesusahan, dalam kesenangan kita, asalkan kita terus menjalankan perintah Tuhan, dan malaikat itu akan terus ada bersama dengan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.